Jepang melakukan kekejaman terhadap rakyat jauh lebih tidak berkemanusiaan dengan menerapkan kewajiban romusa atau kerja paksa dan praktik-praktik kekejaman yang lain. Karena itu, gerakan perlawanan terjadi di mana-mana termasuk di tubuh PETA sendiri. Pemuda tidak tinggal diam dan terus bergerak. Pemuda yang terus bergerak inilah para pemuda yang menempati pusat pendidikan politik di Gedung Menteng 31 yang sebelumnya pada zaman penjajahan adalah Hotel Skomper, hotel termewah di Batavia. Direbut pemuda untuk menjadi pusat pendidikan politik yang diisi oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Rekan dan rekanita, sekarang kami sudah berada di Gedung Juang 45 yang beralamat di Menteng 31. Dahulu gedung ini adalah hotel termewah dan termegah di Batavia yang bernama Somper. Namun pada Juli 1942 hotel ini diserahkan kepada Khairul Saleh serta teman-temannya untuk dijadikan sebuah asrama. Ya, di sini juga dibentuknya ABI untuk mempermudah komando antara pemuda di daerah dan di pusat. ABI adalah angkatan baru Indonesia yang terdiri dari beberapa tokoh yang mana ada di antaranya ada Sukarni, ada Khairul Saleh, ada Adam Malik, dan juga ada Hanafi. Mereka adalah tokoh-tokoh pemuda yang tanpa kompromi dan sangat keras untuk memerdekakan Indonesia. Merekalah yang merancang penculikan Soekarno-Hatta untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia secepat-cepatnya. Oleh ketidaksabarannya Sukarni, Aidit, Wikana, dan Khairul Saleh menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Dibawa ke sebuah rumah milik petani keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisiong di Rengas Dengklok, Karawang. Ada satu lagi peristiwa besar yang mereka rancang, yaitu adalah Rapat Ikada. Rapat Ikada adalah rapat raksasa yang dilaksanakan di lapangan Ikada untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Rapat Ikada dimotori oleh para pemuda Menteng 31 karena menurut mereka Indonesia harus berani menyatakan lagi kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Mereka juga berniat untuk mengirim pesan kepada dunia. Indonesia sudah berdiri dan siap mati mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini mengingat terdengar adanya gerakan politik dan militer Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaan di Indonesia sebagai bagian dari kemenangan sekutu dari Jepang.
Setelah proklamasi, di tempat ini juga dibentuklah suatu komite aksi yang dalam aksinya adalah mendesak untuk PETA, KNIP, dan HEHO disatukan menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Masa agresi Belanda adalah masa perang mempertahankan kemerdekaan oleh aksi militer Belanda yang ingin merebut dan merampok kembali kemerdekaan Indonesia. Masa ini adalah ujian kemerdekaan Indonesia secara politik dan militer. Bahkan menelan banyak korban jiwa oleh karena perang tidak mungkin terhindarkan secara terbuka. Di gedung ini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan benda pusaka. Salah satunya adalah senjata, seragam, dan juga mobil-mobil presiden terdahulu. Rekan dan rekanita, saat ini kami sudah sampai di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi, yang mana pada saat itu tempat ini adalah tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda. Setelah ulangan dari pengasingan Rastiklop, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menemui Tadashi Maeda di ruangan ini untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Dia memberitahukan pesan Gunsekan kepada Soekarno-Hatta untuk menemuinya di rumah. Gunsekan adalah pemerintah militer Jepang yang pada saat itu telah menyerah kepada sekutu. Disinilah tempat Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi pada pukul 3 dini hari. Ruangan ini adalah ruangan makan Laksamana Muda Tadashi Maeda. Naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Pak Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka untuk dibacakan kepada hadirin yang telah menunggu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Di tempat inilah Sayyidu Melik ditemani oleh BM Diah mengetik teks proklamasi yang telah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Para hadirin menyetujui atas usulan Soekarni bahwasanya teks
naskah proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.